Oke guys, di sini aku bakal ngejelasin cara mengisi cash flow report. Buat mengisi jurnal ini, kita cuma fokus di 4 jurnal doang buat nyari jawabannya. Yang pertama, itu ada cash payments journal. Terus ada adjustment entries. Yang ketiga ada cash receipt journal. Yang keempat ada petty cash. Oke, langsung aja ke buat pengisiannya. Di sini ada bagian cash flow from operating activity. Di bagian receipt itu buat nyari bagian receipt, kita nyarinya buat jawabannya di cash receipt journal. Nah, di bagian tanggal 5 ada pelunasan faktur toko Celura sebesar 12.276.000. Berarti diisi langsung aja from customer 12.276.000. Nah, buat ngisi ini, kalau misalkan ada soal lain, kalian itu nyarinya difokus di bagian cash in bank-nya doang, jangan di akun receivable. Oke. Lanjut. Nomor 10 ada penjualan tunai sebesar 27.418.000. Langsung aja di sini sales on cash, artinya penjualan tunai. Langsung aja ditulis 87.418.000. Terus di tanggal 12-nya ada penjualan kendaraan sebesar 54 juta. Karena kendaraan itu bukan operasional, kan ini masuknya ke investasi. Berarti kita langsung tulis aja di bagian cash flow from investing activity. Deskripsinya itu vehicle sebesar 54 juta. Lanjut ke bagian payments. Yang pertama itu harus ada for suppliers. Jadi kita itu punya hutang ke orang lain. Nyarinya di cash payment journal. Di tanggal 20 ada pelunasan PT Mobilita. Yang mana yang di sini itu beda sama cash receipt journal ya. Nah, kalau misalkan di bagian payments, kita itu ngambil saldonya di bagian akun payable. Oke, sebesar 27.400.000. Langsung aja ditulis 27.400.000. Ini aku mau ngejelasin sedikit kenapa yang di sini itu bagian akun payable-nya. Karena kan di sini itu ada denda keterlambatan, late fees collected. Nah, jadi jumlah di cash in bank-nya itu jadi 27.674.000. Karena ini kan denda keterlambatan, sementara hutangnya itu cuma 270. Pokoknya segini. Nah, ini tuh beda akunnya. Nah, jadi buat last fees collected, kita itu harus dipisah karena kata ibu itu harus dipisah. Jadi buat ini bagian sini langsung aja tulis late fees expense sebesar 274.000. Ini aku salah nulis guys, harusnya late fees expense. Lanjut karena belum beres ini ada tanggal 26 kan angsuran pinjaman itu masuknya ke kayak yang berhubungan dengan bank, jadi masuknya ke cash flow from financing activity. Langsung aja ditulis Bank BSI sama interest expense-nya. Bank BSI roan interest expense sebesar segini samain. Nah, terus si ieu teh di kurungan karena kan ieu mah negatifnya mengurangi. Karena kita meminjam ke bank, jadi mengurangi. Lanjut, kita cari di jurnal petty cash. Di sini ada tanggal 2 ada pembelian perlengkapan store supplies sebesar 350.000. Ini yang 2 ini langsung aja ditulis ke bagian payments-nya
samain store supply sebesar segini, accrued expense sama dengan segini. Karena aku males nyebut guys, maaf ya. Terus lanjut ke jurnal adjustment entries, yang jurnal penyesuaian. Di tanggal 31 kan ada ini nih yang perbaikan cash in bank gitu. Yang bagian bank service check kan ada sebesar 400.000. Nah, ini masukin ke bagian operating activity. Lanjut, ada interest income karena ini menambah sebesar 8 juta, masuknya ke resep pendapatan interest income sebesar segini. Oh, mungkin kalian kamari teh kabingungan karena kan cek Bu Ian teh yang si mun bank gening bank service check bagian bank, terus interest income ke bagian bank. Tapi karena kan ieu mah kayak menyesuaikan gitu. Karena si Didiana oge kayak udah aku lihat nanti kayak udah pas gitu buat jawabannya. Ya udahlah aku teh kayak nyari-nyari ya di dia bank service di dia, karena emang kan sebelum nagih kia sebelum dimenerin ku Bu Ian. Jadi buat nanti uji komge cek aku mah diginiin aja terus, tapi tinggal heula jurnal na oge buat make pas uji kom. Nah, lanjut buat penjumlahannya. Oke, buat penjumlahannya ini ditambahin semua hasilnya segini. Terus ini payment segini dijumlah hasilnya segini di kurungan. Jadi 107.694.000 dikurangi 29.224.000 sama dengan 78.470.000. Yang vehicle dijumlah. Nah, yang si hasil ini net cash flow ini kan 78.470.000 ditambah 54 juta. Lanjut. Kurangi 50. Lanjut. Guys, ini kayaknya salah penjelasan ralatnya, terus aku males bisa dieditnya. Jadi kan ini teh pokoknya mah dijumlahin si bagian-bagian teh. Lanjut saya langsung si ini kan ini tuh udah ditotalinya sama 107 teh sama 29 ini tuh udah ditotalin. Hasilnya 78.470.000. Nah, ini 78.470.000 ditambah 54 juta dikurangi 11 juta, hasilnya 121.470.000. Oke, lanjut buat ngisi cash at Desember 1 2021. Nah, ini teh kita teh nyari, nah ini nyarinya di trial balance November yang ada di soal. Bagian petty cash kan di situ teh ada 6 juta, yang di cash in bank 270.000. Ditambahin hasilnya 276 juta. Nah, saldo inilah yang menjadi hasil cash at Desember 2021 besar segini. Oke, boleh di screenshot. Nah, jadi si 121.470.000 ditambah 276 kok ribu sih? 276 ini hasilnya segini. Nah, si saldo ini teh yang 397 ini harus sama saldonya sama ini buat, nah saldonya sama ini petty cash in bank di bagian balance sheet worksheet 4.850.000 tambah 392.620.000, hasilnya kan sama tuh segini. Ya, jadi gitu buat cara nentuin balance atau enggaknya cash flow teh. Oke, seperti itu. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.